Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Indeks harga saham gabungan dalam 4-5 bulan terakhir terus meningkat setelah indeks harga saham gabungan sempat jatuh ke 4 ribuan di bulan Maret 2020 lalu sampai dengan saat ini terus meningkat dan hingga video ini dibuat berada di kisaran sekitar 5.200-an. Nah, tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi banyak teman-teman investor. Apakah indeks harga saham gabungan ke depannya akan kembali meningkat atau akan mengalami koreksi kembali? Nah, oleh karena itu saya akan bahas di video ini, so stay tune. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat gambar di samping ini, ya teman-teman bisa lihat tuh, di bulan Maret kemarin, indeks harga saham gabungan sempat turun karena kita sama-sama tahu pertama kalinya COVID masuk ke Indonesia itu adalah di bulan Maret 2020 dan seketika market bereaksi negatif terhadap indeks harga saham gabungan dan dengan cepat indeks harga saham gabungan juga turun sangat signifikan ke sekitar 4 ribuan waktu itu. Nah, namun ternyata indeks harga saham gabungan sudah terus-menerus naik hingga ke level sekitar 5.200-an. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi bukan cuma Indonesia nih. Kalau kita bandingkan, let's say misalkan dengan S&P 500, bahkan kalau teman-teman lihat di grafik di samping ini, teman-teman bisa lihat bahwa indeks S&P 500 sendiri sejak kejatuhannya di bulan Maret lalu karena COVID, saat ini indeks S&P 500 tadi juga sudah kembali meningkat dan bahkan saat ini mencetak all-time high-nya lebih tinggi ketimbang sebelum COVID kemarin. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, apakah indeks harga saham gabungan atau pasar saham secara keseluruhan akan terkoreksi lagi atau tidak? Nah, salah satu indikator yang bisa kita gunakan ya untuk mengetahui apakah kenaikan indeks tadi masih tergolong normal atau sudah dalam tanda kutip agak terlalu tinggi, ya kita bisa menggunakan salah satu indikator yang disebut dengan Buffett Indicator. Nah, apa sih Buffett Indicator ini? Nah, jadi Buffett Indicator ini adalah indikator yang membandingkan antara market cap dari indeks sebuah stock market, ya dalam halnya Indonesia misalkan market cap-nya IHSG ya dibandingkan dengan gross domestic product sebuah negara. Nah, jadi basically membandingkan antara market cap index dengan gross domestic product. Nah, Buffett Indicator sendiri ya karena dia membandingkan antara market cap dengan gross domestic product, maka terkadang disebut juga dengan market cap to GDP ratio. Nah, Guru Fokus sendiri ya ini sudah menampilkan grafik market cap to GDP ratio ya dari sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Ya, jadi ini adalah figur selama 20 tahun terakhir. Nah, di sini bisa kelihatan nih dengan jelas ya yang di sumbu biru itu adalah yang market cap dari US stock market ya. Sedangkan yang merah ini adalah GDP-nya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan antara market cap dengan GDP tadi, ya ini saya ambil contoh ini yang di US stock market ya, yang saya tampilkan. Nah, rasio dari market cap to GDP tadi berada di kisaran sekitar 179%. Nah, apa interpretasi dari 179,5% ini? Nah, jadi Guru Fokus sendiri membagi berdasarkan 5 zona. Nah, zona kalau market cap to GDP ratio itu di bawah 73%, maka disebut significantly undervalue. Dan kalau market cap to GDP ratio ini berada di kisaran 73 sampai 93%, disebut sebagai modestly undervalue. Ya. 93% sampai dengan 114% fair value ya, jadi ada di kondisi yang normal. Kemudian 114% sampai dengan 135% modestly overvalue. Di atas 135% disebut sebagai significantly overvalue. Nah, artinya dengan saat ini menurut perhitungan dari Guru Fokus tadi, market cap to GDP ratio dari US stock market
berada di kisaran 179%, ya, artinya berada di kondisi yang significantly overvalue. Ya, jadi nggak heran kalau misalkan teman-teman mungkin belakangan banyak mendengar kabar bahwa Warren Buffett banyak menjual kepemilikan sahamnya. Ya, hal ini dikarenakan memang secara valuasi US stock market mungkin sudah bisa dikatakan mahal dari indikator ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai di US stock market. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Oke, kita lanjut. Nah, Indonesia sendiri ini yang ditampilkan dari tahun 2000 sampai dengan 2020 ini adalah grafik market cap to GDP ratio yang dihitung oleh gurufocus.com, ya. Nah, sebagaimana teman-teman bisa lihat di sini, saat ini sendiri, ya, kalau di kondisi Indonesia, pengklasifikasiannya juga berbeda. Pengklasifikasiannya berbeda dengan US tadi. Ya, kalau misalkan US tadi katakanlah fair value-nya berada di kisaran 93 sampai 114%, ya, tapi kalau di Indonesia itu 93% aja itu udah dianggap sebagai sangat-sangat overvalue. Karena teman-teman bisa lihat di samping ini, ya, terlihat bahwa pengklasifikasian rasionya itu juga berbeda. Guru Fokus membagi kalau untuk market Indonesia seperti di samping ini. Rasio di bawah 29%, jadi market cap to GDP rasionya di bawah 29%, ya, maka dikatakan significantly undervalue. Sementara 29 sampai 38% itu modestly undervalue. Ya, kemudian 38 sampai 46% itu adalah fair value. Kemudian 46 sampai 54% modestly overvalued, dan di atas 54% itu adalah significantly overvalued. Nah, dari data 20 tahun terakhir di sini, ya, teman-teman bisa lihat, ini saya gambarkan, ya, yang di atas 46% berarti area overvalued, ya, kemudian yang di area di bawah 38% ya kita anggap dia sebagai undervalued. Nah, menurut perhitungan dari Guru Fokus sendiri, saat ini per video ini dibuat, market cap to GDP ratio kita berada di kisaran sekitar 28%. Nah, namun kemarin saya dan tim melakukan perhitungan ulang. Kita mengambil data GDP-nya itu langsung dari websitenya BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik, di kuartal 1 2020, GDP Indonesia itu berada di kisaran sekitar 3.923 triliun rupiah. Dan di kuartal 2 kemarin, ya, turun ke 3.688 triliun rupiah. Nah, pencapaian GDP kuartal 1 dengan kuartal tadi, ya, kita annualize, ya, atau kita setahunkan, ya, dan hasilnya nanti kita bagi dengan market cap IHSG. Nah, market cap IHSG ini kita bisa dapatkan di websitenya idx.co.id pada bagian statistik. Nah, di situ tercatat bahwa market cap dari IHSG per video ini dibuat adalah di sekitar 6.081 triliun rupiah. Nah, artinya kalau misalkan kita bandingkan data dari BPS tadi untuk GDP kuartal 1 dan kuartal 2 yang kemudian kita annualize, dibandingkan dengan market cap saat ini, maka artinya kita berada di kisaran 40,0%, ya. Jadi ada sedikit perbedaan perhitungan antara yang dihitung oleh tim Guru Fokus dengan yang kita hitung. Nah, kalau misalkan kita memakai hitungan dari tim Guru Fokus ini, ya, maka artinya saat ini indeks harga saham gabungan berada di area significantly undervalued, ya. Tapi kita sendiri lebih konservatif, ya, mengambil hitungan dengan yang tadi udah kita jelaskan. Saat ini dengan rasio 40%, maka berada di kisaran fair valued. Nah, artinya apa nih? Ya, apakah balik lagi ke topik utama, bagaimana kira-kira proyeksi ke depannya? Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lihat di grafik ini, ya, seringkali justru indeks harga saham gabungan itu berada di
kisaran di atas 40%. Ya, kalau teman-teman lihat nih, let's say misalkan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Ya, selama 3 tahun tersebut, market cap to GDP ratio-nya berada di atas 40%. Ya, bahkan sebelum krisis global 2008, sempat berada di area sekitar 64-65%. Ya, kemudian ya setelah itu tahun 2008 turun ya hampir mencapai 20%, which is adalah significantly undervalue. Dan kemudian tahun 2009-2010 naik lagi, dan yang menarik ketika dalam kondisi normal yaitu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 akhir, ya kalau teman-teman lihat juga rata-rata berada di kisaran di atas 40%. Ya, nah kemudian tahun 2015 ya kembali turun. Nah begitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kemarin ya juga berada di kisaran di atas 40% sebelum akhirnya di tahun 2020 ini turun karena COVID. Nah dengan saat ini let's say kita ambil perhitungan kita sendiri ya, yaitu di angka sekitar 40% ya, maka sebenarnya bisa dikatakan saat ini IHSG dalam kondisi normal. Jadi nggak terlalu murah ya, tapi juga nggak terlalu mahal. Ya, tapi bukan berarti bahwa indeks harga saham gabungan akan terkoreksi tajam lagi ke depannya. Ya, karena as long as tidak ada surplus effect, as long as tidak ada ekspektasi buruk lagi ke depannya, maka ya indeks harga saham gabungan bisa kembali bertahan lah. Ya, saya nggak bisa bilang apakah indeks harga saham gabungan akan terus bullish ke depannya, ya. Tapi yang bisa saya katakan, kecil kemungkinan indeks harga saham gabungan akan terkoreksi tajam kembali seperti ketika di bulan Maret 2020 yang lalu. Ya, kalau misalkan ada koreksi-koreksi kecil, ya itu hal yang normal lah ya dalam perjalanan di pasar saham. Namun kalau misalkan sampai crash, ya rasanya masih kecil kemungkinannya. Nah, satu hal yang juga ingin saya jelaskan mengenai Buffett Indicator atau market cap to GDP ratio ini. Buffett Indicator atau market cap to GDP ratio ini bukan menjadi satu-satunya acuan. Karena kita perlu paham bahwa tadi kita udah lihat Buffett Indicator ini membandingkan hanya dari 2 indikator, yaitu yang pertama adalah market cap dari indeks stock market dan yang kedua adalah GDP. Ya, sementara kita tahu bahwa GDP atau perekonomian ini adalah lagging indicator. Ya, kayak contoh misalkan di video ini dibuat, ya tadi saya gunakan data terakhir GDP kuartal 2 2020 yang artinya mencerminkan keadaan ekonomi sampai bulan Juni 2020. Sementara untuk bulan Juli, Agustus, September dan kedepannya tidak bisa dipotret dari GDP tadi. Nah, oleh karena itu saya selalu berpesan sama teman-teman semua bahwa di dalam pasar saham ada istilah yang mengatakan bahwa market cycle is well ahead of economic cycle. Ya, atau dalam bahasa sederhananya pergerakan harga saham mendahului pergerakan ekonomi. Ya, jadi balik lagi, Buffett Indicator ini bukan menjadi satu-satunya acuan karena sifatnya yang lagging. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa lakukan analisis lainnya dengan menggunakan indikator-indikator lain. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke semua teman-teman kamu. Sampai bertemu lagi dalam video-video saya berikutnya. Salam dari saya, Rifan Kurniawan. Salam value investing and see ya.